Hola semuanya, bagaimana nih kabar kalian? Seperti biasa, kita akan melanjutkan dulu untuk Donghua Immortality Season 3-nya guys. Mimin terkejut, Mimin kira untuk hari ini cuma 2 episode aja, tetapi 3 episode, aja gila juga. Udah hari Jumat termasuk hari paling terpadat untuk Donghua ya. Dan kini malah ditambah begitu padat, waduh. Kalau begitu, tanpa adanya part sebelumnya ya, karena kalian baru nonton baru-baru tadi, kita langsung saja masuk ke dalam ceritanya. Sedangkan untuk Ye Nantian, dia bertemu dengan Lingyan. Di sini dia beritahu kalau semua murid di sekte Yuwa benar-benar bermotivasi untuk menjadi murid batin. Dan dia memberikan peringatan kepada Ye Nantian untuk jangan pernah macam-macam ataupun meremehkan kehebatan dari Fang Han. Bukan berarti dia ngomong seperti ini untuk melindungi Fang Han, tetapi dia yakin karena adanya Fang Han membuat semua murid di sini bermotivasi untuk menjadi lebih kuat lagi. Tetapi Ye Nantian berkata kalau dia ini masih mempunyai rencana. Dengan berkata kadang-kadang ada korban jiwa di daftar gunung dan sungai ataupun kompetisi nantinya. Mendengar itu, Lingyan langsung paham apa yang akan direncanakan olehnya. Tetapi dia sama sekali tidak terima dengan rencana tersebut. Karena ini juga akan berimbas kepada murid lainnya. Tetapi Ye Nantian sama sekali tidak begitu peduli. Dia memberitahu lagi kalau sumber daya di sekte ini sangatlah terbatas. Jika mereka semua berhasil, maka semuanya juga akan bersaing untuk mendapatkan sumber daya ya. Ada benarnya, tetapi caranya salah sih. Lantas, Ye Nantian menanyakan bagaimana dengan rencananya. Lingyan berkata kalau dia ini tidak mempunyai rencana apapun, dan dia tidak suka dengan rencananya yang mengorbankan orang lain. Sehingga perdebatan tersebut sama sekali tidak ada hasilnya ya. Kembali kepada Fang Han yang telah berhasil mengambil beberapa kristal darah dari serigala ya. Dan kita melihat kalau Nagayan sedang melakukan pembuatan baju untuknya. Namun ini baju bukanlah baju biasa ya, melainkan armor serigala darah yang sebelumnya pernah digunakan oleh Fang Han guys. Tidak lama dari itu juga, Nagayan merasakan nafas senjata ajaib yang begitu murni. Dia pun langsung meminta Fang Han untuk bergegas pergi ke sumber tersebut. Tibanya di sana, kita diperlihatkan ada sosok bayi yang sedang menangis tetapi sedang dilindungi oleh beberapa formasi ya. Dan dia berteriak untuk meminta kepada ayah dan ibunya menyelamatkan dirinya. Kalau kalian perhatikan, bajunya itu seperti Necha dan juga dia sebagai senjata spiritual yang begitu kuat ya. Ia anggapannya seperti dua pelayan dari Hua Tiantu guys yang bisa berubah menjadi senjata. Nagayan sudah menduga kalau itu adalah gelang bintang 5 matahari dan bulan. Sebut saja sebagai nebula. Baginya ini adalah harta karun tiada tara. Tetapi Fang Han begitu bingung mengapa harta yang sangat berharga tetapi berada di usia yang begitu muda. Namun Nagayan memberitahunya jangan tertipu dengan wujud luarnya karena dia ini termasuk usia paling tertua ya. Lalu muncullah seorang gadis yang memiliki beberapa mantra di tubuhnya guys. Sembari berkata kalau penyamarannya ini sebentar lagi akan diketahui. Untuk Fang Han sendiri langsung menanyakan kepada Nagayan siapa gadis tersebut. Nagayan hanya memberitahu kalau itu ada Syura di antara iblis bumi. Dia memintanya untuk berhati-hati dengan pisau terbang yang mengelilingi tubuhnya. Karena kecepatan pedang tersebut sama dengan kecepatan gelombang suara. Buset. Dan dia yakin kalau gadis ini berada di ranah magis ya. Sedangkan ya untuk Fang Han berada di ranah tubuh fisik. Tetapi Nagayan langsung tersenyum dengan berkata sepertinya dia ini harus bersiap-siap untuk pertarungan yang begitu sulit. Baru aja dibilang keberadaan dari Fang Han telah diketahui oleh gadis ini. Tetapi ketika mereka saling tatap menatap, Fang Han melihat sekilas wajahnya mirip dengan Hong Yi. Hal tersebut membuat dia sangatlah rindu kepada Hong Yi ya. Dan sialnya juga untuk bayi Nebula ini berkata kalau ayah dia telah mengirim seorang jenderal untuk menyelamatkan dirinya. Yang dia maksud adalah Fang Han sendiri. Sehingga kesalahpahaman pun sempat terjadi ya. Sehingga pedang terbang pun langsunglah dikerahkan dan benar saja kecepatannya begitu luar biasa. Fang Han sama sekali tidak bisa menghindarinya. Beruntung saja serangan tersebut meleset mengenai boneka iblis ya.
Sedangkan untuk di aula utama Sekte Yuhua, semuanya pun telah dikumpulkan menjadi satu ya. Karena sebentar lagi akan ada yang namanya kompetisi guys. Feng Paiyu meminta kepada mereka untuk mencarikan 2 murid yang begitu berprestasi. Dan kedua murid ini akan langsung dipromosikan menjadi murid sejati. Perlu diingat ya guys, ada 4 tahapan dari Sekte Yuhua. Murid luar, murid dalam, murid batin, dan juga murid sejati. Dan yang ditugaskan sudah pasti adalah Hua Tiantu sendiri. Ya, ujung-ujungnya Fang Han tidak akan terpilih ya. Dan juga Feng Paiyu meminta kepada mereka semua, mereka yang menempati posisi pertama akan diberikan salah satu pil panjang umur Yin dan Yang. Setelah memberikan beberapa pengumuman kepada mereka serta aturan-aturan yang akan ditetapkan, mereka semua pun langsunglah dibubarkan. Ya, pada intinya, kompetisi ini sama seperti sebelumnya yang di padang pasir ya, di mana mereka akan menjadi murid batin. Tetapi kali ini mereka akan menjadi murid sejati, begitu guys. Kita pun kembali kepada Fang Han yang sedang bertarung mati-matian melawan gadis satu ini. Entah siapa namanya, Mimin juga belum tahu karena belum diperkenalkan ya. Namun yang pasti, kalau Fang Han bisa mengeluarkan boneka iblis dalam jumlah yang begitu banyak. Namun juga itu masihlah belum cukup untuk membuat gadis satu ini kewalahan. Nagayan juga meminta kepada Fang Han untuk tahan sebentar, karena boneka pedang ajaibnya sebentar lagi akan terbentuk. Alhasil, untuk mengulur waktu, Fang Han pun langsung menggunakan kekuatan serigala darahnya. Selama pertarungan tersebut, ternyata Mu Ming dan juga Cut Pakai berada di sana, di mana mereka memiliki kemampuan yang satu bisa melihat dengan jarak jauh, yang satu lagi bisa mendengar dengan jarak jauh guys, keren juga. Baru aja mereka melakukan tugas pertamanya, mereka telah menemukan kelainan dari Fang Han sendiri. Tetapi sebenarnya mereka sudah melihat kemampuan tersebut guys. Mu Ming sendiri meminta kepada Cut Pakai untuk pulang saja karena dia merasa ada sesuatu yang aneh di sini. Tetapi Cut Pakai berkata kalau mereka aman-aman saja sebab mereka bertarung satu sama lain. Sedangkan untuk Fang Han sendiri, dia benar-benar bukan tandingannya guys. Walaupun sudah memiliki wujud seperti itu, Fang Han sama sekali tidak bisa mengimbanginya. Dia pun langsung merengek kepada Nagayan untuk cepat-cepat menyempurnakan boneka pedang ajaib ini. Beruntung saja, dia pun berhasil untuk menyempurnakannya. Seketika, boneka pedang ajaib pun langsunglah keluar. Gadis iblis ini pun langsunglah terkejut mengapa bisa sosok tersebut berada di hadapannya. Dan dia pun sangatlah marah karena berani-beraninya Fang Han mengambil keturunan iblisnya. Tetapi Fang Han memberitahu kalau iblis ini suka sekali menghabisi para manusia, maka mereka pantas untuk dihabisi juga. Padahal mah ujung-ujungnya Fang Han juga akan menjadi salah satu penguasa dari dunia bawah guys. Dan pastinya mempunyai salah satu istri dari dunia bawah juga. Sehingga pertarungan yang begitu sengit pun langsunglah dimulai. Selama pertarungan tersebut juga, Cut Pakai dan juga Mu Ming terus-terusan memantau ke dirinya ya. Dan lagi-lagi dia terkejut kalau Fang Han mempunyai boneka pedang ajaib yang dimana itu berasal dari keturunan iblis. Dan mereka berdua menganggap kalau Fang Han ini memanglah bagian dari iblis ya. Mu Ming juga mempunyai rencana tunggu Fang Han benar-benar dihabisi oleh gadis tersebut. Maka mereka akan membawa mayatnya dan melaporkan kepada Yinantian. Tetapi si Cut Pakai tiba-tiba menggeplaknya karena rencananya ini bisa dikatakan sangatlah tidak masuk akal ya. Sedangkan untuk Fang Han benar-benar bisa mengimbangi pertarungan tersebut. Dan dia langsung menahan pedang milik dari gadis tersebut. Bahkan juga telah menghilangkan jejak spiritual dari pedang miliknya ya. Dan kini pedang milik dari gadis tersebut berada di tangannya Fang Han. Tanpa adanya senjata sama sekali, membuat gadis ini terlihat begitu lemah. Dan dia hanya bisa menghindari serangan dari boneka pedang ajaibnya.
Namun siapa sangka, walaupun terlihat lemah, dia dapat mengimbanginya dengan tangan kosong. Fang Han saja yang mencoba untuk menerjangnya langsunglah dibuat terpental. Begitu juga dengan boneka pedangnya guys. Tetapi tetap saja yang namanya 2 melawan 1 itu sangatlah sulit ya. Dia pun dibuat tidak berdaya oleh Fang Han. Dan dia pun langsung mengunuskan pedang miliknya ke arahnya sendiri. Ketika dia ingin mengakhiri ini semua, Nagayan pun langsung menghentikannya dengan meminta untuk tidak dihabisi. Karena gadis satu ini mungkin saja akan berguna bagi dirinya di masa depan mendatang. Alhasil, dia pun langsung diserap ke dalam lukisan naga Hangguan ya. Setelah semua itu juga, Fang Han berkeluh kesah karena sebelumnya itu rencana dari Nagayan benar-benar sangatlah berbahaya. Jika sedikit saja salah langkah, maka dirinya juga akanlah binasa. Karena lawannya ini adalah orang yang berada di alam magis ya. Tetapi dia juga tetap berterima kasih kepada Nagayan karena telah membantunya. Jika tidak menggunakan kekuatan sihirnya untuk membantunya, mungkin saja dia juga akan meninggal dunia. Sedangkan untuk si bocah Nebula satu ini, dia sedang menuju ke tempatnya Fang Han. Dan juga untuk Fang Han sendiri diperintahkan oleh Nagayan untuk mengambil boneka tersebut ya. Dimana si Nebula ini dianggap sebagai bocah kecil. Ya, kita panggil saja sebagai bocah Nebula. Dan mereka berdua pun bertemu satu sama lain. Di sana Nebula sangatlah tertarik dengan salah satu pil milik dari Fang Han. Tanpa basa-basi, dia pun langsunglah memberikannya. Ketika dimakan, si Nebula tiba-tiba mabok. Waduh, udah kecil mabok pula. Namun, keberuntungan juga masih berada di pihaknya Nagayan dan juga Fang Han. Dia tanpa sengaja langsung mengeluarkan sebuah cemilan ya. Tetapi di mata Nagayan ini sungguhlah berharga. Kalau itu adalah pil bening giok. Tetapi yang tidak masuk akal, kalau pil tersebut malah menjadi manisan untuk si Nebula. Lalu Fang Han mempunyai ide untuk mengorek informasinya dengan cara memberikan pil kepadanya tetapi beritahu siapa orang tuanya. Sayangnya untuk Nebula, dia sama sekali tidak tahu siapa ayahnya maupun ibunya sendiri. Yang hanya dia tahu bahwa orang lain ini memanggilnya sebagai Dewa Bintang. Dan dia dari kecil sama sekali belum pernah bertemu dengan ayahnya. Dikarenakan ayahnya ini selalu mengasingkan diri untuk berkultivasi dan dia tidak memiliki waktu sama sekali untuk bertemu. Waduh, kasihan juga nih bocah ternyata. Mendengar itu, Fang Han pun langsunglah memberikan pil kepadanya lagi. Lalu juga Nagayan langsung menyimpulkan, kemungkinan besar ayah dari Nebula ini termasuk orang yang begitu kuat. Karena ada rumor orang yang berkultivasi selama 3000 tahun lamanya dan tidak pernah keluar dari alam rahasia keabadian. Aji gila. Kemungkinannya itu adalah ayah dari Nebula. Dan ini hanyalah hipotesis dari Nagayan sendiri. Sedangkan untuk Fang Han, dia teringat dengan perkataan dari Nebula kalau ayahnya ini memiliki status sebagai Dewa Bintang. Kebetulan juga sebelum dia bisa berkultivasi, dirinya mendapatkan sebuah pil yang bernama pil bintang ya, dan dia bisa berkultivasi gara-gara pil tersebut. Lalu dia pun meminta kepada Nebula untuk memperlihatkan gelang yang berada di lehernya. Dengan begitu mudahnya, dia langsung percaya dan memberikannya kepada Fang Han. Lantas Fang Han juga kebingungan, sembari bertanya apakah dia tidak takut kalau gelang ini akan diambil olehnya. Nebula hanya berkata kalau dia ini terlihat begitu baik, maka dia mempercayainya. Lalu Nagayan pun langsung mencoba untuk menggodanya. Dia bisa menyentuhnya dengan begitu mudah, tetapi dia tidak bisa mendapatinya sama sekali. Fang Han pun langsung meminta bantuan kepadanya kalau dia ini ingin berlatih, dan barang pelengkapnya itu adalah gelang yang dimiliki olehnya ya. Nebula pun langsung mengizinkannya untuk memakainya, tetapi dia memberitahu dia sama sekali tidak bisa memberikannya kepada Fang Han. Jika dia memberikannya kepada orang, maka ibunya akan memukulnya. Mendengar itu, Fang Han sungguhlah senang ya, tetapi untuk saat ini, dia masih belum membutuhkan gelang tersebut. Lalu juga Fang Han mempertanyakan mengapa dia tidak pulang ke rumahnya. Nebula dengan begitu entengnya berkata kalau dia tidak ingin pulang, disebabkan rumahnya itu terlalu sepi dan membosankan ya.
Jadi dia memutuskan untuk keluar agar dirinya ini membuat prestasi yang begitu besar dan ingin sekali membanggakan ayahnya. 叫方寒。 Karena dia sama sekali tidak suka yang disebut sebagai anak-anak. Waduh, emang anak-anak bukan? Lalu dia juga memberi sebuah rahasia kepada Fang Han kalau di dalam sana ada sebuah goa yang berisikan banyak sekali batu yang begitu indah. Sehingga Fang Han langsung memintanya untuk mengantarkan ke dalam goa tersebut. Dan mereka pun langsunglah meluncur. Sedangkan untuk dua orang ini masih saja memantau guys. Mereka tidak menyangka kalau Fang Han dengan begitu mudahnya bisa berhubungan dengan salah satu orang yang berasal dari dunia gerbang rahasia. Lebih tepatnya kalau Fang Han ini memiliki hubungan dengan gerbang bintang. Dan mereka berdua sepakat untuk mengikuti Nebula dan juga Fang Han ya. Sedangkan untuk Nagayan yang sudah berhadapan dengan gadis iblis ini, tanpa sengaja ada sebuah cahaya merah yang kalian perlu tahu. Ini adalah jiwa dari Hong Yi yang mencoba untuk mengganggunya. Karena merasa terganggu, Nagayan pun mencoba untuk mengejarnya. Namun siapa sangka kalau jiwa dari Hong Yi langsung memasuki tubuh dari gadis satu ini. Seketika gadis tersebut pun langsung mendapati beberapa ingatan serta menanyakan di mana dirinya sekarang ini. Nagayan memberitahu kalau dia ini berada di lukisan gambar Huang Quan. Namun untuk gadis satu ini mengakui kalau tempat ini adalah tempat yang telah disempurnakan oleh Kaisar Huang Quan ribuan tahun yang lalu. Nagayan juga tidak begitu mempedulikan ucapannya. Dia menanyakan siapa dirinya. Lalu dia pun langsung memperkenalkan kalau dirinya ini ternyata adalah adipati kerajaan iblis yang begitu agung, yaitu Mo Lin Si. Waduh, ternyata dia toh. Dan dia mengatakan kepada Nagayan sebagai naga kecil dan memintanya untuk cepat lepaskan dirinya. Jika tidak, maka dia akan mengacak-acak tempat ini. Lantas Nagayan pun langsung berubah wujud, yang membuat Mo Lin benar-benar sangatlah terkejut. Nagayan memberitahu kalau tempat ini memang milik dari Kaisar Huang Quan, tetapi dia adalah bagian darinya. Tetapi untuk Mo Lin sama sekali tidak percaya, karena dia tahu betul Kaisar Huang Quan ini sangatlah kuat daripada yang lainnya. Terlebih juga dia membuat lukisan yang begitu kuat, tetapi mengapa di depannya malah terlihat seperti orang yang begitu lemah? Dan bagaimana bisa dia menjadi urat naga di sungai Huang Quan? Nagayan pun menjadi begitu tersinggung dengan mengatakan kalau dia ini hanyalah iblis junior yang tidak tahu sama sekali tentang asal-usul dirinya. Karena kita tahu guys, untuk saat ini Nagayan membutuhkan banyak sekali energi untuk mengembalikan seperti kekuatan semulanya ya. Dan dia pun menyuruh Mo Lin Si untuk tidak banyak bergerak. Dan juga jangan coba-coba untuk melepaskan dirinya. Karena itu adalah usaha yang begitu sia-sia. Lalu juga Mo Lin Si langsung menanyakan kepadanya kalau bocah yang tadi dia lawan itu siapa. Nagayan memberitahu kalau dia ini adalah keturunan dari Kaisar Huang Quan sendiri. Dan juga sebagai generasi Kaisar Iblis di masa depan mendatang. Mendengar itu, Mo Lin pun langsung tertawa. Karena yang menjadi Kaisar Iblis mengapa harus manusia, terlebih juga dia masih berada di alam fisik. Tidak sampai di situ juga, Mo Lin masih percaya diri untuk bisa melepaskan dirinya di sini. Dan dia mencoba untuk menghasut pikiran dari Nagayan, tetapi usahanya sangatlah sia-sia. Alhasil, Nagayan pun langsung membalas tindakannya. Dia langsung mengeluarkan jimat yang langsung memasukkan ke tubuhnya. Di mana jika dia mencoba untuk memberontak, sudah dipastikan dirinya akan meninggal dunia. Lalu ikatannya pun langsung dilepaskan. Nagayan menyarankan kepadanya untuk mengikuti Fang Han selama masa pertumbuhannya. Karena itu juga sebagian berkah untuk Mo Lin Si serta Nagayan. Terlebih juga dia berharap kepada Mo Lin Si untuk bisa membantu Fang Han menjadi lebih kuat lagi.
Mendengar itu juga, sebenarnya tidak ada pilihan lain lagi untuk dirinya guys. Alhasil dia pun menerimanya, tetapi Nagayan memberitahunya suatu saat nanti kalau Molinsi akan berterima kasih kepadanya. Oh jelas dong, kan dia menjadi salah satu istri dari Fang Han ya. Sedangkan untuk Fang Han dan juga si Nebula yang sudah berada di dalam, ternyata Fang Han sedang mencoba untuk menerobos ke ranah selanjutnya. Dan seperti biasa, dia merendamkan dirinya di tungku milik dari Nagayan. Namun kali ini terlihat kalau Fang Han benar-benar bisa mengatasinya ya. Berbeda dari sebelumnya, dia dibuat sangatlah ketar-ketir. Tetapi sekarang, dia dapat menahannya dengan begitu mudah. Bahkan, raut wajahnya pun sama sekali tidak menampakkan dia kesakitan. Dan pada akhirnya, Fang Han telah berhasil mencapai alam rana magis, yaitu di tingkatan ke-1 yang disebut sebagai Power of Magic Realm. Wah, ini keren sekali ya guys, karena dia satu-satunya murid batin yang telah mencapai alam magis. Dengan ini juga, kekuatan MC utama kita setara dengan murid-murid inti ataupun murid sejati ya. Ia intinya setara dengan Yenantian dan juga lainnya, tetapi bukan berarti dia bisa menyaingi Kuat Yentu untuk sekarang ini ya. Ditambah, jika seseorang telah mencapai alam magis, maka jalan untuk menjadi keabadian itu semakin tinggi guys. Karena pada intinya, alam magis itu adalah tahap awal untuk mencapai jalan keabadian. Sedangkan ya untuk tubuh fisik itu cuma seperti kultivator pada umumnya guys, begitu ya. Dan sedikit info menarik, kalau kalian tahu Molinsi itu adalah salah satu budak yang akan menjadi selir dari Fang Han sendiri. Atau lebih tepatnya, dia akan menjadi istri paling terakhir, tetapi bertemunya lebih dulu pula. Waduh! Agak malang ya nasibnya, tetapi tetap saja Fang Han tidak membuat dia kesusahan ataupun ya seperti budak lah, cuma menjadi kayak partner doang. Dan satu informasi lagi, untuk Nebula ini sebenarnya dia belum bisa berkultivasi, tetapi saja dia ini mempunyai artefak sihir tingkat tinggi yang begitu banyak. Dan untuk ayahnya itu adalah pemimpin Sekte Gerbang Bintang guys. Waduh, kalian harus tahu ya, Sekte Gerbang Bintang itu termasuk sekte paling terkuat juga daripada Yuhua. Intinya, cerita ini semakin menarik dan juga sangat seru untuk ditonton. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuk video kali ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Dan terima kasih juga kepada kalian yang selalu mendukung Mimin dari awal sampai sekarang ini. Pahala kalian benar-benar sangatlah banyak ya. Walaupun Mimin tidak bisa memberikan umpan balik kepada kalian, semoga saja di suatu saat nanti Mimin bisa memberikan umpan balik kepada kalian guys. Amin, amin. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.